Khilafah itu adalah sebuah sistem ya. Sebuah sistem. Jadi sistem perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam ya. Berdasarkan syariat Islam. Jadi konsep khilafah ini memang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam menerapkan hukum-hukumnya ya sebagai dasar undang-undangnya. Beda dengan ideologi modern. Kalau ideologi modern itu enggak. Dari mikir-mikir. Dari kesepakatan bersama. Iya. Nah, kalau dalam ideologi di Indonesia ini kan memakai nasionalisme religius. Jadi di sana unsur-unsur agama masuk dalam undang-undang itu, seperti ketuhanan yang Maha Esa itu masuk. Ya. Iya. Ada lagi yang sekuler. Kalau ideologi yang bersifat sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara, ya. Agama sendiri, negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Patut kita bersyukur kepada Allah. Mungkin setelah beberapa minggu karena kesibukan kami jeda sedikit. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali. Dan alhamdulillahnya juga Suara Manggisan pada siang hari ini akan berbincang sesuatu yang sifatnya itu internasional, kurang lebih seperti itu. Apakah gerangan? Yaitu kita akan berbincang mengenai gerakan yang beberapa bangsa sangat takut atas gerakan itu, yaitu gerakan khilafah. Dan siang hari ini telah hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz yang kita banggakan, Al-Ustadz Maki Husnan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, seperti yang sudah saya sebutkan barusan, dalam catatan kami khilafah itu sebuah gerakan internasional. Ya, artinya ada di berbagai negara, walaupun tidak seluruh negara mungkin. Gerakan internasional yang berbaju keagamaan, kurang lebih seperti itu. Namun detailnya seperti apa sebenarnya khilafah secara internasional dan seperti apa gerakan mereka di negara kita, mari kita bahas bersama narasumber. Assalamualaikum Ustadz Magi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Lama Ustadz, kita sekitar 3 atau 4 minggu ya kita jeda karena memang berbarengan dengan agenda Fardhu Ain Pondok Pesantren. Sibuk semua ya? Iya sibuk semua. Tidak cuma saya, timnya juga. Timnya. Baik Ustadz, seperti tema yang saya sebutkan barusan. Menurut Ustadz Maki secara umum dulu Ustadz, sebelum rinci, sebenarnya khilafah itu bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi persoalan masalah khilafah ini memang sampai saat ini menjadi isu yang cukup menarik untuk didiskusikan di kalangan umat Islam ya. Sebab dasarnya itu memang ada di dalam Al-Quran. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan pemimpin atau penguasa di muka bumi ini.
Jadi dalam sebuah komunitas kelompok manusia, adanya sebuah kepemimpinan itu merupakan suatu keniscayaan, atau kepastian lah ya. Sebab tujuan daripada pemimpin itu kan untuk mengatur masyarakat sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Nah, di dunia ini ada dua model kepemimpinan. Iya. Yang pertama itu adalah khalifatun nubuwah, khalifah dari kalangan para nabi. Itu model yang dimaksud dalam dunia Islam, Ustaz ya, bukan Dalam dunia Islam. semua negara. Semua negara. Ya. Iya. Di dunia ini. Jadi ada kepemimpinan dari kalangan para nabi, ya. Iya. Kemudian juga ada khalifatul am. Ada kepemimpinan yang bersifat umum dari kalangan umum seperti raja, Iya. para sahabat, presiden, perdana menteri dan lain sebagainya, ya. Iya. Jadi modelnya dua. Ada khalifah dari kalangan para nabi, ada khalifatul am yang bersifat umum seperti raja. Secara garis besar memang ada dua model ya. Nah, seorang pemimpin itu di dalam menjalankan fungsinya ini membutuhkan semacam undang-undang, ya. Iya. Jadi dalam konteks bernegara itu membutuhkan sebuah ideologi. Ya. Undang-undang perangkat, Ustaz, perangkat bernegara. Tujuannya untuk mengatur masyarakatnya. Iya. Nah, ideologi yang ada di dunia ini ada dua macam. Ada ideologi yang berupa khilafatul Islamiyah, yaitu ideologi lintas negara yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara Islam dengan mengangkat satu orang pemimpin sebagai khalifah, dan memakai syariat Islam sebagai ideologinya. Ini khilafah. Kemudian yang kedua, ideologi modern. Ideologi modern itu adalah ideologi yang dihasilkan dari kesepakatan bersama yang menghasilkan undang-undang untuk dijadikan undang-undang dasar dalam bernegara. Iya. Ini macamnya banyak. Ada demokratisme, liberalisme, ya. Itu bagian nasionalisme, dari kepemimpinan modern ya. Kepemimpinan modern yang dihasilkan dari kesepakatan. Nah, jadi itu merupakan dasar-dasar yang menjadi terbentuknya khilafah yang ada di dunia ini sekaligus kepemimpinan secara modern. Artinya menurut Ustadz khilafah itu sekedar bahasa atau sebuah sistem? Kalau melihat dari khilafah itu adalah sebuah sistem, ya. Sebuah sistem. Jadi sistem perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam, ya. Berdasarkan syariat Islam. Jadi konsep khilafah ini memang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam menerapkan hukum-hukumnya, ya, sebagai dasar undang-undangnya. Beda dengan ideologi modern. Kalau ideologi modern itu enggak. Dari mikir-mikir. Dari kesepakatan bersama. Iya. Nah, kalau dalam ideologi di Indonesia, ini kan memakai nasionalisme religius. Jadi di sana unsur-unsur agama masuk dalam undang-undang itu, seperti ketuhanan yang Maha Esa itu masuk. Ya. Iya. Ada lagi yang sekuler. Kalau ideologi yang bersifat sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara, ya. Agama sendiri, negara sendiri. Ya, seperti yang terjadi di Turki, ya. Turki seperti itu. Turki itu sangat sekuler sekali, ya. Jadi hal-hal yang berbau agama tidak boleh ada di undang-undang dasarnya. Itu tidak diurus oleh negara. Iya, urusan masalah haji ini tidak diatur oleh negara. Entah mau haji berangkat sendiri, ya silahkan mau berangkat. Negara tidak mengatur itu. Mau berangkat atau tidak terserah. Seperti itu. Iya, kalau di Turki itu. Nah, jadi negara tidak mengatur urusan masalah agama. Jadi terpisah antara agama dengan negara, dengan undang-undang dasarnya. Berarti kalau kita mendengar
Turki negeri Islam misalnya ya tidak tepat waktu itu. Iya, semenjak runtuhnya kekhalifahan di Turki kan diganti Kemal Atatürk ya. Di sana akhirnya Turki mengadakan sistem sekuler ya. Jadi semua sistem itu diubah semua menjadi sistem modern. Jadi hal-hal yang berbau agama itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang bernama Muhammad tidak boleh dipanggil Muhammad, dipanggil Mehmet. Oh, iya. Biar baunya hilang gitu. Biar bau agamanya hilang gitu. Ya, Iya. seperti itu. Artinya dari penuturan Ustadz barusan secara apa ya, khilafah itu sebenarnya ya memang ada gitu ya. Ada. Sejarahnya memang ada. Ya. Jadi memang khilafah itu telah menjadi fakta sejarah di dalam umat Islam. Umat Islam. Ya. Di mana itu dimulai semenjak terutusnya para rasul dan para nabi. Ini ada sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ya. Sahabat Nabi berada di Musnad Ahmad ya. Iya. Rasulullah itu pernah memprediksikan bahwa umat Islam itu akan dipimpin oleh 5 generasi. Pertama, generasi nubuwah. Fatakunun nubuwatu fikum masya Allah ya. Kalian akan dipimpin oleh umat Islam pertama dipimpin oleh kalangan para nabi dan para rasul. Iya, sebagai khalifahnya. Jadi para nabi dan para rasul yang diutus ke dunia itu di samping seorang rasul dan nabi yang menyampaikan pesan-pesan moral dari ajaran-ajaran kitabullah, para nabi dan rasul itu juga sebagai kepala negara. Ya. Iya. Sebagai khalifah. Dan khalifah dari kenabian ini berakhir pada kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad secara sistem tata negara khalifah. Gitu. Khalifah juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Iya. Kemudian generasi kedua, fatakunu khilafatun ala minhajib nubuwah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam itu dipimpin oleh generasi kedua yang bernama Khulafaur Rasyidin. Yaitu seorang khalifah yang betul-betul mengikuti jejak Rasul. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Kemudian generasi ketiga, ini prediksi Rasulullah terjadi. Ya terjadi. Fatakunu mulkan adon. Ya. Kemudian generasi ketiga umat Islam itu dipimpin oleh seorang raja yang lalim. Mulkan, ya mulkan adon ya. Jadi raja yang lalim katanya itu ya. Ini pernah terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah dan Abbasiyah, di mana pada waktu itu ada semacam pembantaian terhadap Sayyidina Husain. Artinya yang dikenal raja-raja tertentu di dinasti mereka. Itu termasuk raja-raja yang lalim kata Rasulullah. Itu kan terjadi. Padahal Rasulullah kan yang bersabda sebelum itu, ya. Iya, benar. Kemudian yang keempat itu mulkan dipimpin oleh seorang raja, ya, raja yang otoriter, ya. Ini pada generasi keempat. Raja yang otoriter itu berada pada masa kekhilafahan Turki, ya. Di mana pada waktu itu karena kekhalifahan Turki itu otoriter, akhirnya negara-negara yang berada di bawah naungan Turki memisahkan diri. Mulai ada kerasan. Mulai memisahkan diri, iya. Karena otoriter tadi, termasuk Demak, termasuk Aceh. Ya. Kalau di Nusantara. Ya, di Nusantara kita itu kan masuk di bawah kepemimpinan Turki. Karena para wali songo yang diutus ke Indonesia itu, ini utusan dari kekhalifahan Turki. Jadi semuanya memisahkan diri, saking otoriternya. Ya. Dan Turki sendiri akhirnya jatuh ke tangan Kemal Atatürk. Jadi berakhir pada kekhilafahan di Turki. Nah, pada fase kelima, generasi kelima, sumatakunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah ini generasi kelima ini adalah
umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah yang betul-betul mengikuti jejak Rasul. Ini belum terjadi. Berarti sama dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tingkatannya sama dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini masih belum terjadi. Makanya sebagian umat Islam berusaha untuk mewujudkan apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada semacam gerakan-gerakan mengusung khilafah. Ya. Berarti gerakan mengusung khilafah itu ya berpadukan pada yang ramalan kelima tadi. Iya, sabda Rasulullah ini. Jadi memang prediksi Rasulullah itu betul-betul terjadi itu. Itu ya. Ada sebagian tokoh ingin mewujudkannya. Iya, betul. Ya. Baik Ustaz, artinya secara sejarah Islam khilafah itu memang ada, hadisnya juga ada ya tadi. Sekarang saya ingin secara luas juga Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan sebenarnya orang-orang ya atau tokoh-tokoh yang bergerak di sini atau di partai ini itu yang Ustaz kenalnya itu seperti apa? Begini. Memang ide ataupun gagasan mendirikan khilafah itu menjadi impian dari sebagian umat Islam ya. Sebagian pemikir Islam ya. Di mana ide dan gagasan ini banyak dimunculkan oleh tokoh-tokoh Islam dunia, termasuk seorang ulama ya sekaligus ya, seperti Hasan al-Banna ya, Taqiyuddin an-Nabhani, Sayyid Qutb, Sayyid Rashid Ridho. Ini adalah ulama-ulama yang mengusung ide khilafah. Nah, beliau-beliau ini membentuk semacam organisasi yang bersifat transnasional katanya. Jadi organisasi yang setaraf internasional katanya Ustaz Syafii. Betul itu? Betul ya. Iya. Seperti HTI ya. Nah, HTI ini masuk ke Indonesia melalui jalur pemerintahan ya. Banyak orang-orang HTI itu masuk ke institusi pemerintah, jadi pegawai negeri, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri. Bahkan kemarin ada kasus bahwa TNI terpapar HTI katanya. Iya, ini terjadi. Ada lagi HTI itu masuk ke bidang organisasi keagamaan, menguasai masjid-masjid, ya, masuk ke NU, ya. Terus menguasai pendidikan lah kita. Berarti ada di kampus-kampus. Di kampus-kampus itu juga masuk HTI itu. Ini gerakan dari HTI ya. Kemudian yang kedua ada gerakan Ikhwanul Muslimin atau kelompok Salafi ya. Kelompok Salafi ini masuk ke Indonesia berjuang melalui jalur politik yang ada di PKS. Jadi orang-orang PKS itu semuanya rata-rata adalah Salafi ya. Intinya mengusung khilafah juga. Mengusung khilafah. Iya. Kalau menang ya khilafah. Khilafah. Iya. Terus yang ketiga ada Jamaah Islamiyah. Ya. Jamaah Islamiyah ini dalam gerakannya itu lebih menonjolkan jihad. Jihadnya. Jihad dan takfiri, suka mengkafir-kafirkan kelompok yang tidak sejalan dengan mereka. Berarti lengkap Ustaz ya. Ada yang nyusup apa istilahnya? Nyusup betul. Atau apa istilahnya? Masuk sudah ya? Masuk. Jadi masuk di pendidikan, masuk di pemerintahan, ada juga masuk di perjuangan, jalur politik. Jalur politik ada. Termasuk jihad ini, kelompok jihadis ini yang menebar teror itu, ini kebanyakan dari kalangan Jamaah Islamiyah. Artinya sistem yang mereka bangun itu tidak apa ya? Bahasa Maduranya tidak gaul-gaul Ustaz ya. Sistemnya itu memang rapih, tertata. Sangat rapi sekali. Nah, kemudian ada lagi ISIS ya. ISIS ya. Kelompok ISIS ini adalah kelompok yang melakukan pemberontakan kepada pemerintahannya yang sah. Ya. Jadi ISIS ini kan melakukan pemberontakan kepada negaranya sendiri. Berarti tidak apa? Bukan ide lagi sudah aksi itu ya. Sudah aksi sudah. Tujuannya yaitu untuk mengusung khilafah. Nah, akhirnya negara-negara Islam gara-gara gerakan ISIS ini yang ngawur ya, akhirnya negara-negara Islam terjadi porak-poranda. Nah, saat ini pemikir-pemikir Islam yang mengusung khilafah mulai berpikir ulang.
Ya, ternyata konsep khilafah tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang, harus dihentikan gara-gara kelakuannya ISIS ini. Ya, tidak bisa diteruskan lagi. Sekarang tokoh-tokoh yang menyuarakan mengusung khilafah tadi itu sekarang sudah banyak bicara tentang toleransi, banyak bicara tentang HAM, sudah mulai sadar, sudah. Begitu. Berarti itu secara skala transnasional, Ustaz. Iya. Boleh kita masuk ke Indonesiaannya, Ustaz ya. Iya. Saya sedikit bercerita mungkin waktu awal-awal saya berhenti dari pesantren itu ya sempat diajak-ajak juga kan. Bahkan Iya, tiap minggu saya itu dapat buletinnya, buletin dari HT itu. Iya. Ya kalau dibaca memang ya oke lah, banyak hadisnya. Iya, betul. Sampai puncaknya itu saya diundang mereka menyebutnya acara Liko. Iya. Liko Idul Fitri. Jadi ada acara akbarnya waktu itu di tingkat Jawa Timur dan saya dapat undangan itu. Kok maksa gitu ya? Ya karena maksanya itu saya jadi curiga ya. Iya. Ternyata itu tahun 2005 kan saya yang boyong itu. Artinya di tahun itu gerakan ini sudah banyak, pengikutnya juga banyak. Iya. Jadi saya pikir dalam konteks Indonesia, kalau baru-baru ini negara ramai-ramai gitu ya bisa dikatakan terlambat ya. Menurut Ustaz sendiri itu bagaimana? Ya memang para pengusung khilafah ini ketika masuk ke Indonesia ini banyak mengalami kegagalan memang. Iya. Pertama, mengapa mereka itu banyak yang gagal misinya? Pertama dari relevansi sistem syariah yang mereka terapkan, ya. Iya. Karena mereka kan mengusung syariat Islam sebagai ideologi. Sedangkan di dalam ajaran syariat Islam ini banyak hukum-hukum yang tidak relevan di zaman sekarang. Betul. Seperti Fikihnya itu. masalah perbudakan, ya. Iya. Masalah kisos, tangan, terus masalah gender, ya, Iya. diskriminasi terhadap wanita. Karena kalau wanita itu dapat 1, kalau laki-laki dapat 2. Nah, itu kan keakalnya manusia selain Islam kan nggak masuk. Tidak masuk dalam konteks sekarang. Butuh keadilan semua. Iya. Terus emansipasi wanita juga tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Jadi wanita tidak boleh berkreasi terlalu berlebihan. Ya. Iya. Urusannya dapur, kasur, sumur. Ya, itu saja. Nah, dalam dunia sekarang hal-hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Sudah modern, wanita sudah bisa berkarya. Oleh karena itu sistem syariat Islam sebagian itu banyak yang tidak relevan diterapkan. Maka dari itu ketika ini diusung ke Indonesia, ini banyak gagal. Benturannya kuat sekali. Banyak benturan. Iya. Kemudian di Indonesia itu ada semacam organisasi terbesar di Indonesia seperti NU, ya. Iya. Yang tetap mempertahankan akidah aswaja dan konsisten di dalam mengawal ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Jadi misi mereka itu ketika masuk ke Indonesia berbenturan dengan NU. Iya. Jadi kalau ingin menguasai Indonesia ya harus bisa meruntuhkan NU dulu. Mengubah itu dulu. Sedangkan warga NU dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga tradisi, menjaga NKRI ini sangat kuat. Jadi akhirnya misi mereka banyak yang gagal gitu. Ya. Baiklah, Ustaz. Khilafah ada, oke. Sejarahnya juga ada, dan di Indonesia gerakannya juga ada. Bahkan tadi Ustaz menyebut sudah bukan gerakan sendiri-sendiri, tapi sudah partai politik, sudah menguasai masjid, sudah. Artinya itu sudah terjadi. Iya. Sekarang Ustaz, menurut pendapat Ustaz, misalnya kita berpikir sebelum itu ya, saya sempat bertanya sebenarnya pada seorang narasumber waktu itu tentang khilafah ini.
seandainya terjadi di Indonesia suka atau tidak. Ada pertanyaan gitu, tapi itu sudah lampau sekali. Iya. Ternyata narasumbernya bilang, ya secara suka tidak suka, seandainya kekhilafan itu terjadi, ya saya suka gitu kan. Tapi itu sebelum ramai-ramainya Indonesia menolak itu. Nah sekarang saya ingin konfirmasi ke Ustadz lagi. Di Indonesia sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang kalau tidak salah. Iya. Nah, jadi sudah ada PKI, ada HTI, ada FPI gitu ya, yang sudah dilarang negara. Iya. Mengenai Hizbut Tahrir sendiri, Ustaz, positif negatifnya dalam pergerakan di Indonesia itu menurut Ustaz bagaimana? Jadi memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gerakan HTI itu. Karena kalau dari segi positifnya, kelompok HTI ini memang betul-betul konsisten dalam beragama, sangat kuat sekali dalam beragama, lebih-lebih dalam urusan syariat Islam. Ya. Nah, yang menjadi persoalan ketika masyarakat Indonesia tidak mau dengan HTI ini, karena selama ini kelompok-kelompok yang mengusung khilafah itu banyak melakukan hal-hal yang bersifat ekstrim atau dikenal dengan Islam radikal, banyak melakukan kekerasan, sehingga warga dari umat Islam yang ada di Indonesia ini merasa takut dengan kehadiran HTI ini. Ya. Sebenarnya ide tentang adanya mendirikan khilafah ini sebenarnya sangat bagus sekali. Secara ide, iya, konsepnya harus baik, ya, harus bisa menyesuaikan dengan konteks di zaman modern sekarang. Nah, biasanya ciri khas daripada kelompok-kelompok HTI, Jamaah Islamiyah ini satu, anti terhadap tradisi, ya, sangat resisten sekali dengan hal-hal yang berbau tradisi. Mereka itu maunya Islam itu seperti yang ada di Arab, ya, berjanggu, berjubah, ya, celananya cingkrang, maunya begitu mereka ini. Sampai ke penampilan harus sama. Penampilannya harus sama. Terus yang kedua, kelompok ini sangat membenci terhadap dunia Barat. Ya. Ini aneh. Mereka benci terhadap Barat, tapi teknologinya diambil. Seperti pakai HP yang berasal dari negara Barat dipakai, senjata juga dipakai. Tapi benci terhadap Barat. Oleh karena itu mereka berusaha ingin bangkit untuk menyaingi Barat dengan cara melakukan antitesis itu, melakukan sikap berlawanan dengan Barat, menghadirkan kembali khilafah pada zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin untuk diterapkan di zaman sekarang. Itu usaha dari mereka. Juga melawan konsep bernegara Barat kan itu ya. Sangat berkali karena dianggap hukum kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu tadi, barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dianggap sebagai kafir. Ini dasar yang dipakai oleh mereka. Ekstrim. Sangat ekstrim sekali. Ini yang membuat mereka itu sangat negatif sekali gerakannya, tidak diterima di masyarakat. Khususnya di Indonesia. Khususnya di Indonesia. Tapi secara partai tadi Ustaz menyebut partai kesejahteraan tadi. PKS. Iya. Apa itu? Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan itu cukup banyak pengikutnya loh Ustaz. Lumayan. Ya. Lumayan sekali, pengikutnya juga banyak. Artinya karena memang gerakan mereka sangat rapi sekali. Sangat rapi sekali. Berarti yang ikut itu ya memang menerima pada konsepnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu. Sebab mereka itu dalam misinya itu membawa embel-embel agama. Jadi kalau hal-hal yang sudah berbau agama, masyarakat awam itu kebanyakan ikut. Iya. Kalau berbau agama sudah ikut sekarang ini. Baik Ustaz. Nah, masih tentang gerakan khilafah di negara kita. Kalau Ustaz sendiri memandang negara kan sudah seperti saya sebutkan tadi sudah melarang,
dan sebagainya. Sebenarnya ketakutan negara itu sisi apanya yang Ustadz membaca? Iya. Negara itu takut karena pengusung khilafah ini seperti HTI ingin mengganti ideologi kita, ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ingin mengganti undang-undangnya. Undang-undangnya mau diganti juga dengan syariat Islam. Padahal Indonesia itu kan negara maritim yang terdiri dari berbagai macam pulau. Sedangkan Islam ini mayoritas di pulau-pulau tertentu. Betul sekali. Di Indonesia Timur ini mayoritas pulaunya itu dikuasai, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu. Iya. Nah, kalau konsep khilafah syariat Islam ini dipaksakan, maka akan terjadi semacam disintegrasi ya. Di bangsa ini akan terjadi semacam pemberontakan. Artinya berbicara keindonesiaan ya sebenarnya NKRI ya terancam Ustaz ya. Akan terancam soalnya juga. secara organisasi politik itu kan resmi diizini Ya, gitu. Tetapi akhirnya mereka mengusung secara sembunyi ideologi tertentu walaupun di ADRT-nya mungkin ya sudah tidak. Iya jelas. Tapi kan ini resmi Ustaz ya. Artinya kalau saya sendiri sebagai rakyat biasa Iya. ya mencurigai semacam gerakan itu. Betul Kalau sekali. kenapa ya kalau sebuah partai politik menang itu ya mereka kan bisa mengubah undang-undang. Jelas ya. Makanya ada yang masuk ke jalur politik melalui PKS ini ya. Jadi kalau PKS ini menang ya bisa jadi Indonesia dikuasai oleh pengusung khilafah tadi. Walaupun tetap Pancasila tapi banyak yang diganti. Iya, diganti semua ya. Nah, dampaknya maka pulau-pulau yang mayoritas negaranya itu selain Islam minta merdeka sendiri. Bisa bergerak, Kalau bisa misah-misah dipaksakan. seperti kasusnya Turki Iya, tadi. Iya. Nah inilah yang menjadi ketakutan dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kalau sampai HTI ini menguasai Indonesia maka akan terjadi semacam keributan di negara kita. Prediksinya seperti itu Ustaz ya. Jadi kita sebagai rakyat rakyat biasa sebenarnya ini menggosok perbincangan elit Ustaz. Menggosok tapi gak apa-apa. Ya alhamdulillah sudah dibubarkan mereka. Iya. Ya. Jadi kita hanya bercerita-cerita untuk generasi setelahnya. Iya betul. Hizbut Tahrir gitu ya. Dan kabarnya Ustadz, Hizbut Tahrir itu tidak hanya di Indonesia dibubarkan tapi di negara asalnya juga. Iya. Kurang tahu di mana tuh asalnya. Asalnya itu dari Mesir. Oh di Mesir ya. Jadi di Mesir juga dilarang. Dilarang karena mereka itu sebenarnya awal mulanya partai politik. Iya. Partai politik yang menjelma menjadi organisasi transnasional tadi. Sebenarnya kalau berbicara seperti itu, kalau kita lihat sejarah-sejarah dunia Islam sebelumnya, ya memang partai politik itu akhirnya berubah menjadi akidah, jadi aliran. Bisa jadi. Perjuangannya memang di sana. Memang di sana. Kita gerakan kembali khilafah. Tadi Ustaz sudah menyampaikan juga kenapa gerakan khilafah ini gagal Ustaz ya. Tapi saya menarik juga tentang ini Ustaz. Bagaimanapun kita melihat organisasi NU itu sepertinya orang-orangnya ya orang-orang NU lah yang paling gencar melawan gerakan itu yang tampak ke permukaan itu. Itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Ya. Kok seakan-akan pagar betisnya itu NU gitu ya. Karena beda ya. Ideologi transnasional dengan ideologi organisasi yang ada di Indonesia ini memang beda. Jadi kalau HTI, Jamaah Islamiyah, Wahabi itu transnasional. Jadi organisasi-organisasi yang dibentuk di luar negara Indonesia. Ya. Sedangkan NU ini dibentuk oleh orang Indonesia, ya, berada di Indonesia, terus menyesuaikan diri dengan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi sangat Indonesia sekali kalau NU itu. Asli Indonesia. Tapi sekarang kayaknya sudah memasarkan Islam
Nusantaranya. Nah, Islam Nusantara ini kan Islam yang menggabungkan antara Islam yang ada dengan budaya lokal, ya. Sehingga jadi adat dan tradisi yang tidak bertentangan dengan agama itu dipakai. Ya. Tapi kalau transnasional tadi yang berasal dari luar, ini ketika masuk ke Indonesia banyak tak cocok orang Indonesia. Semua tradisi mau dihapus semua. Berarti mulai dari pernyataan Ustadz tadi yang asalnya Hizbut Tahrir itu misalnya dari Mesir gitu. Iya. Jadi seakan-akan ingin memesirkan semua negara yang mereka dakwah di sana. Iya. Ya, mungkin itu disesuaikan dengan di mana mereka didirikan. Gitu. Betul sekali. Jadi tidak cocok ketika masuk ke Indonesia gitu. Kalau NU memang asli di Indonesia. Asli Indonesia yang mendirikan kiai di Indonesia, didirikan di Indonesia. Ya. Jadi disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Itulah yang disebut dengan Nusantara itu. Nusantara. Iya. Walaupun awalnya sebelum konsep itu dipahami banyak yang melawan juga. Iya. Ya mungkin salah paham. Iya, salah. Banyak yang menentang juga. Bahkan yang menentang bukan orang-orang pinggiran gitu. Tokoh-tokoh juga. Jadi maunya mereka itu Islam yang seperti di Arab. Jadi Islam ke Arab-Araban lah maunya mereka itu. Tapi kalau NU kan enggak. Jadi sholat ya gak harus pakai jubah. Walaupun pakai belangkon, pakai baju koko, yang penting suci. Kan begini bisa menutup aurat, enggak masalah. Gitu. Mungkin lebih dalam seputar itu nanti kita bikin segmen khusus bisa. Khusus ke NU-an. Bisa. Khusus ke NU-an. Baiklah Ustadz, mungkin dari sekian pembahasan ini Ustadz ada semacam yang tidak saya tanya gitu, tapi Ustadz ingin mengungkapkannya itu gimana? Saya kira sudah banyak yang ditanyakan dari Ustadz Syafi'i. Ya. Baik, hadisnya tadi betul sekali. Baik Ustadz, saya pikir tentang khilafah ini ya tentu ini semoga menjadi sumbangsih suara Manggisan khususnya untuk santri-santri atau alumni pondok pesantren Manggisan. Jadi bagaimanapun yang saya tahu Ustadz, anggota dari gerakan khilafah ini tidak hanya orang-orang kampus, banyak juga mereka itu sebenarnya santri. Gitu. Dari kalangan santri. Dari kalangan santri itu sangat banyak. Itu artinya apa? Artinya ini sesuatu yang harus memang kita kasih tahu. Gitu. Santri kita kasih tahu bahwa gerakan-gerakan seperti ini bertentangan dengan apa yang dibangun oleh ulama-ulama Indonesia terdahulu. Walaupun secara kesejarahan itu ya ada memang itu ada. Baiklah Ustadz, terakhir bisa disimpulkan Ustadz. Jadi tentang masalah khilafah, sebenarnya kita tidak perlu takut dalam hal ini ya. Jadi khilafah itu bukan suatu program yang menakutkan sebenarnya. Malah seandainya itu mau diterapkan sangat mulia sekali. Jadi konsep saja gitu. Jadi cita-cita ingin mendirikan negara Islam itu sebenarnya memang bagus ya. Sangat bagus sekali. Cuman caranya harus dengan cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang radikal seperti yang diterapkan oleh ISIS ya, seperti yang diterapkan oleh Jamaah Islamiyah yang menebar teror kemana-mana. Akhirnya konsep khilafah mereka gagal gitu loh. Nah, andai kan konsepnya itu bagus dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di zaman modern, insya Allah tentang adanya khilafah ini bisa terwujud. Sebenarnya ini adalah program yang sangat mulia sekali. Berarti secara konsep dari pemanaan tadi ya sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh NU itu sebenarnya bagian dari khilafah itu. Cuman caranya memakai cara-cara yang halus ya. Tidak dengan cara-cara yang ekstrim dan radikal gitu. Berarti juga apa yang menjadi mata pelajaran di pesantren, kitab-kitab pesantren dia bagian
bagian tertentu dari khilafah itu sendiri. Iya betul. Betul sekali. Setuju Ustaz. Setuju saya. Baiklah pemirsa, itu akhir dari perbincangan kita. Jadi kesimpulan sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Maki ya. Tidak perlu takut karena secara konsep itu ya memang sejarahnya ada gitu ya. Cuma ketika disentuhkan atau ingin mengubah tatanan negara yang sudah berdiri kokoh, itu baru sistem ini mendapatkan perlawanan. Sehingga tidak dapat jalan untuk berdiri. Baiklah Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ini pembahasan yang tadi saya sebut dengan pembahasan gosip ya, sebenarnya pembahasan elit, tapi diperbincangkan oleh santri kampung, tapi tidak masalah, itu sumbangsi kita. Nah tentu apa yang kami bicarakan ini, jika ada salah silahkan koreksi di kolom komentar. Kita baik-baik saja, dan tentu koreksi para pemirsa semua akan kami baca, kami pahami, dan kami jadikan bahan diskusi untuk perbaikan. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.